Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Sore, Pak. Pak. Oke, baik. Jadi untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi web kita bekerja dengan spreadsheet ya. Spreadsheet itu mungkin kalau aplikasi yang paling kita kenal itu adalah Excel gitu kan ya, Excel. Tapi sebenarnya kan aplikasi spreadsheet itu nggak hanya Excel ya, bahkan Google Spreadsheet juga kan ada gitu ya. Bahkan bisa juga kita buat spreadsheet itu dari sebuah file yang namanya CSV, separated value. Jadi nilai data yang misalnya representasi data yang dipisahkan dengan koma seperti itu. Tapi oke lah, mungkin karena kita banyak menghadapi spreadsheet-nya berupa Excel, ya bisa juga dibilang bahwa pada pertemuan kali ini kita akan coba bagaimana aplikasi web kita ya bisa membaca dan menulis ke Excel. Karena boleh jadi banyak ya banyak data terutama di kantor gitu ya yang menyimpan datanya itu masih dalam bentuk Excel. Bisa dibayangkan misalkan ada Excel, data karyawan, terus datanya ada 1.000 orang gitu ya, lengkap sebenarnya datanya lengkap, tapi formatnya Excel. Terus mau kita ubah ke database gitu, mau disimpan di database. Misalkan mau dibikin aplikasi berbasis webnya, mau di impor ke itu ya apa namanya MySQL gitu. Itu gimana caranya? Tentunya kan kalau kita masukkan satu-satu bukan pilihan, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Nah, bagaimana skripnya untuk bisa apa istilahnya ya membaca dan menulis atau beroperasi melakukan aksi-aksi atau operasi-operasi terkait dengan spreadsheet itu. Oke. Jadi kalau kemarin kan kita belajar tentang bikin grafik, betul ya? Nah, sekarang gimana caranya membaca dan menulis ke spreadsheet seperti itu. Nah, terkait dengan library untuk si spreadsheet itu sendiri, sebenarnya kalau kita cari ya di sini misalkan spreadsheet library gitu ya, library for PHP misalkan ya, for PHP. Nah, di sini ada nih, langsung kita diarahkan ke PHP spreadsheet ini. Sebelumnya mungkin ada PHP Excel, ada berbagai macam library yang sudah dituliskan dalam bentuk PHP yang sedemikian sehingga bisa membaca dan menulis ke Excel ya, ke menggunakan PHP. Nah, sekarang ini ada library yang banyak digunakan, ini agak ketutup nih ya, ketutup itunya, oke. Banyak digunakan yaitu yang tadi saya bilang ya, spreadsheet PHP itu. Sebentar, ini saya coba atur dulu supaya nggak ketutup ya. Nah ini, jadi ini ada library namanya PHP Spreadsheet. Terus juga di sini kita bisa gunakan ya. Nah ini berbagai format yang disupport oleh aplikasi ini, mulai dari ODS, terus juga XML juga, XLSX bisa gitu ya. Excel versi lama juga bisa 97, 95 ya. .xml untuk Excel 2003, HTML juga bisa dibaca, CSV juga bisa yang tadi saya baca gitu ya. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya, PDF juga bisa. Nah ini terutama untuk writing untuk PDF. Tapi sebagai contoh kalau kita lihat yang Excel nih, ini ya bisa dibaca, bisa ditulis. Nah jadi ini adik-adik bisa mempelajarinya lebih lanjut. Nah tapi memang begini ya adik-adik semua ya, untuk menginstal apa namanya library ini, memang kita nggak download library-nya secara umum terus kita mindahin gitu ya. Tapi secara langsung di sini sekarang memang kita menggunakan aplikasi perantara yang namanya Composer. Ada yang tahu Composer nggak? Halo? Dek? Composer? Composer for library. Ada yang tahu Composer? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar Belum ya. tahu, Pak. Ya tuh ya. Jadi kalau komposer itu kan seperti halnya di sebuah orkestra musik, betul ya? Itu yang mengatur apa? Setiap pemain musik itu ya, fungsi-fungsinya sebagai apa? Ya kan kalau
di sebuah orkestra itu banyak banget alat-alat musiknya tuh, macam-macam, ada biola, ada bass, mungkin ada gitar juga, melodi dan lain sebagainya, termasuk alat instrumen yang lain. Nah, itu yang ngaturkan komposer. Nah, dengan filosofi tersebut ya sebenarnya di sini ada sebuah aplikasi namanya Composer yang bisa mengatur dependency manager untuk apa? Untuk PHP library gitu ya, PHP library. Ini bisa ada di download ya, ada di download terus bisa ada di install. Di saya sih udah nginstal, tapi boleh nggak apa saya coba install ulang aja ya. Tadi juga saya juga baru nginstal barusan. Jadi sebelumnya mungkin saya mau kasih tahu ke adik-adik nanti bukan nanti ya, banyak library untuk PHP yang untuk menginstalnya itu kita butuh komposer ya, untuk butuh komposer, terutama untuk nanti di folder directory kita. Kalau kemarin kita Fusion Chart itu library-nya kan kita copy ya gitu ya, betul nggak? Halo? Kita Betul, Pak. download, Betul, kita Pak. download, kita copy, terus yang ngatur-ngatur konfigurasi tempatnya kita sendiri, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, untuk beberapa library yang terkini, yang terbaru, itu biasanya membutuhkan komposer. Sedemikian sehingga nanti dia rapih dependency manajernya, terutama di directory tempat kita nge-hosting programnya atau file-file dari aplikasi web kita. Jadi kita download ya, download. Saya sih udah download nih ya. Tadi saya simpen di download ini. Nah, langsung aja di ini Composer di install ya, klik kanan, run as administrator. Nah, kita saya udah install sih, tapi yang nggak apa nih ya. Install for all user ya terserah. Terus ini developer mode-nya nih jangan di checklist ya. Langsung saja kita next, langsung kita next. Nah, nanti adik-adik akan diminta untuk menyebutkan php.exe dari si exam-nya kalau kita pakai exam. Nah, ya. Dia bisa nyari sih ya secara umum seperti itu. Kalau biasanya kan defaultnya di C ya. Kalau saya nih defaultnya di saya misalnya di E. Nanti C exam.php ya, misalkan dia salah, misalkan ada menginstal beberapa exam atau yang lainnya, silakan di browse disesuaikan. Pokoknya lokasi si PHP exe-nya ini. Kalau udah kita next gitu ya. Nah, ini akan dicek ya. Ini juga kalau pakai proxy silakan tuliskan proxy-nya, kalau enggak ya udah langsung di next aja. Terus diinstal gitu ya, diinstal. Udah seperti itu ya. Sama aja sih udah nginstal juga sama belum tuh kayak begini juga tampilannya ya. Nah, kalau udah finish ya katanya udah. Untuk ngeceknya gimana apakah sudah keinstal atau belum? Silahkan ada deh masuk ke command prompt ya, ke command prompt sini. Terus ketikkan aja di situ Composer gitu, Composer. Nah, kalau udah begini tuh ada logonya Composer beserta versinya, itu berarti adik-adik udah berhasil nginstal komposernya gitu. Nah, kebetulan kalau ini untuk share aja ya, untuk share. Kalau di komputer yang normal mungkin nggak akan kejadian. Tapi tadi di komputer saya kan sempat nginstal XAMPP-nya di C, terus saya pindahkan ke E gitu ya. Untuk kemudian ternyata defaultnya itu kalau untuk di C, tadi terutama di php.ini-nya ya, ternyata ada di php.ini itu untuk menambahkan library extension di seperti Composer ini. Dan defaultnya itu ke C, sehingga waktu ke E dia nanti gagal membaca dynamic library-nya. Nah, itu sih gampang, silahkan diatur saja di bagian php.ini. Jadi kalau yang kasus tadi saya itu ya apa namanya tidak mau terinstall dengan baik si PHP-nya si komposernya ya, maaf, si komposernya itu silahkan add ke maksud saya ke XAMPP-nya ya, ke XAMPP-nya, terus silahkan di PHP di situ ada di php.ini. Nah, di sini php.ini. Nah, ini ya php.ini. Silahkan dibuka, edit with notepad++. Ini saya berbagi untuk yang menginstal di E, ya. Kan ada juga yang install XAMPP-nya di E, terus dicari saja di situ yang browscape di sini ya tadi ya. Nah, nih. Pertama browscape-nya di sini defaultnya sebelumnya yang atas ini karena seperti ini. Karena saya pindah ke E, saya tambahkan aja di sini E ya. Terus untuk yang extended-nya juga silahkan ditambahkan juga ya itunya. Sebentar ya. F tadi saya kayaknya 2 titik yang saya benarkan ya. Nah, browscape
Wah, susah juga kalau gini ya. Tadi namanya lupa, satu lagi saya agak lupa tuh. Tapi yang jelas kayaknya selain Browscape ada extensionnya itu ya. Extension coba. Extension. Next. Extension. Extension. Directory extension kayaknya. Directory extension gini kali ya. Oh enggak, bukan Tapi untuk menambah directory extensionnya. Next-nya, next. Oh banyak itu banyak. Lupa tadi nggak dicatat. Nah, bentar. Tapi saya tandain sih sebelumnya apa. Sama aja, yang jelas cuma ditambahin E-nya untuk directory-nya karena defaultnya adalah di C. Nah, karena saya sudah berhasil ya menginstal komposernya dengan baik. Ya kalau ada di C juga exam PIP-nya insya Allah sih langsung tidak ada masalah ya untuk membaca dynamic library.bz-nya itu. Nah, kalau sudah menginstal komposer, kenapa ini penting? Karena nanti waktu ADD mau nginstal si apa nih PHP spreadsheet ini, ya kan? ADD tuh butuh komposer. Nih ini nih. Nih, butuh komposer. Kalau misalkan ADD belum menginstal komposer, ya nggak mungkin bisa. Karena ini sintaksnya pakai komposer itu. Bisa dipahami ADD sampai di sini? Bisa, Pak. Oke. Sekarang saya coba ya, misalkan nih, saya akan coba di bukan di situ ini mah, enggak kayaknya ya. Ini contoh yang lain. Kita juga nanti baca aja pakai contoh-contoh yang ada ya, yang banyak di kita di HTDoc di 2021 ini oke, pustaka FSC. Oh ini mah yang lama ya. Oke deh, saya ganti ya. Ini misalkan Fusion chart ini kemarin, kan yang kemarin ya. Nah, untuk contoh yang kemarin ini, oke. Terus kita sekarang mau belajar tentang spreadsheet ya. Nah, misalkan saya di sini nih, ya saya di HTDoc 2021 spreadsheet. Maka daripada itu, kita akan menuju ke situ. Jadi silahkan ke situ ya, CD exam, terus CD HTDoc, CD 2021, CD apa sih ada apa di sini? Dir. Oh, CD spreadsheet. Nah, saya udah sampai di sini. Jadi rencananya kan mau di sini nih. Nah, di sini silahkan untuk menggunakan spreadsheet itu ya, untuk menginstal spreadsheet itu silahkan ADD ini jalankan ini nih. Composer require PHP Office PHP spreadsheet. Tapi ini ingat harus apa? Harus ada koneksi internet. Bisa dipahami ADD semua? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi sebelumnya kan gini nih ya, ini nih. Tuh. Ini. Sekarang kita mau download library-nya, dimasukin ke sini. Oke, sebentar saya pisahkan deh supaya kelihatan ya. Nah, ini. Nah, ini run, kita run. Tuh ya. Ada komposer JSON dibikin ya kan? Tuh running komposernya juga ada, spreadsheet juga ada, loading komposer-komposernya, package informasinya ada, udah tuh. Udah Nah, ini lagi download gitu ya. Nah, udah. Kalau udah, ya berarti ADD sekarang direktorinya udah punya library untuk membaca spreadsheet. Gitu ya? Halo, ada di semua? Iya, Pak. Jadi urutannya tadi untuk bisa memanggil atau menggunakan spreadsheet ini, library spreadsheet PHP ini, ADD harus nginstal apa dulu? Komposer, Pak. Komposer. Habis dari komposer, baru kita ngedownload ya atau mengkonfigurasi, menginstalasi si spreadsheet dokumennya itu sendiri. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, nih perhatikan ada semua. Kalau lihat di sini juga ada nih. Kalau mau dicoba, ini aja nih. Ini contohnya. Ini kan saya dari ini nih ya, dari dari apa namanya teh? Dari dokumentasi resminya dia. Nah, coba saya coba. Saya juga belum nyoba yang ini sih ya. Kita copy, terus kita bikin aja nih. Misalkan saya di sini nih. Oh ya, saya bikin dulu open file ya kan, open folder.
di E ya, di E exam PP nih. Exam PP mana? Exam PP HTDocs 2021 tentang spreadsheet ini. Nah, di sini oke. Berarti spreadsheet ya. Spreadsheet yang saya pilih, saya select foldernya. Jangan di update dulu, lama nanti. Oke, sebentar. Oke. Oke, jadi saya ada di spreadsheet ini. Ya, ada di spreadsheet ini. Coba kita buat aja tab. Misalkan mencoba dot php. Nah, gitu. Nah, ini ya. Tadi saya ngopi nih dari sini nih. Nih dari sini nih, saya copy. Saya paste aja. Tuh ya. Nah, jadi di sini adalah memanggil fungsi si autoload.php itu. Autoload.php itu di situ ya beragam library spreadsheet-nya disertakan, dipanggil gitu ya sekaligus. Bisa dibuka juga sebenarnya di Pendor itu. Ada di dalam yang baru saja tadi kita istilahnya diinstal mungkin gitu ya di dalam sini. Nah, ada di sini ya autoload di sini bisa dilihat lebih lanjut. Nah, habis itu kita lihat juga bahwa manggil nih spreadsheet-nya itu berupa kelas, terus juga ada kelas writer-nya untuk SLSX gitu ya. Karena kita mau coba yang SLSX. Terus kita bikin instansiasi objeknya nih kayak gini ya. Oh, nggak bisa di scroll besar ya. Terus ya nulis hello world aja gitu di sebuah sel A1. Kalau spreadsheet kan ada ya, ada baris, ada kolomnya ya. Ke bawah barisnya, ke kanan ada kolomnya A, B, C dan seterusnya. Nah, terus habis itu ya kita write, kita save sebagai hello world.xlsx misalnya gitu. Nah, jadi di sini di kita di sini, nah, di sini ya codingan kita yang ini mah library-nya nih, composer ini dan vendor ini. Nah, coba saja kita tes ya. Kita tes. Nah, di sini ada spreadsheet ini. Nah, ada tadi namanya mencoba.php atau sebentar saya sini dulu ya. Oke. Oke. Mungkin di sini perlu dituliskan sebentar ya. Echo membuat file XLSX gitu ya. Nah, ya. Mencoba membuat file XLSX. Nah, gitu. Dah. Misalkan udah seperti ini. Oke, kita coba sini. Nah, ya. Refresh mencoba PHP. Nah, mencoba membuat file XLSX. Hasilnya adalah seperti apa? Malah ke itu ya. Nggak apa deh. Nah, di sini. Ada yang bisa lihat sekarang ada sebuah file Excel baru di sini? Halo? Bisa, Pak. Nah, itu sebagai hasilnya. Kalau kita buka ya, open, bukan yang itu. Tadi itu saya mencoba nih ini, open, kita, bukan itu kali ya, itu bukan sih. Salah. File, open, adanya di browse, coba di browse dulu. Adanya 2021 di spreadsheet ini kan. Nah, ini yang baru, Pak. Kita open. Nah, ada hello world di A1-nya isinya hello world. Kelihatan ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Ngerti ya ada di semua ya? Jadi sampai dengan di titik ini berarti kita sudah apa? Sudah mencoba bagaimana caranya membuat sebuah file gitu ya. File dari file Excel menggunakan spreadsheet library itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke, bagus. Saya lanjut. Tapi kalau ada pertanyaan juga boleh-boleh saja. Baik. Nah, selanjutnya nih kita akan cobakan aja. Nah, sebenarnya saya tadi cari-cari ya contoh-contoh kode yang bisa kita manfaatkan ya, kita ubah-ubah gitu ya. Tapi saya juga dapat yang lumayan bagus nih ya. Di Medium ini ya. Di sini sih bacanya katanya ya apa nih? Membaca dan menulis Excel menggunakan PHP spreadsheet. Dah.
Nah, di sini ya seperti disebut, kita baca aja bareng-bareng ya. Jadi pertama-tama akan dilakukan membaca file Excel gitu ya. Terus nanti habis itu bisa juga file yang dibaca dari Excel dimasukin ke database. Terus yang kedua, mungkin justru di sini adalah bisa juga kita menghasilkan file Excel dari database ya. Di sini ya memang di PHP belum ada built-in Excel library ya. Tapi jangan khawatir karena ada yang namanya PHP Spreadsheet Library ini. Ini dibilang katanya ringan ya dan mudah untuk digunakan, berbasis object oriented seperti itu. Dan sebenarnya itu juga ditulis pakai PHP, tapi memang tidak didistribusikan secara official ya pada beragamnya XAMPP atau lain sebagainya ya. Nah, instalasinya yang pertama ya dia harus punya komposer. Kalau udah punya komposer, nanti bisa caranya sederhana, tinggal komposer require PHP Office, PHP Spreadsheet seperti itu. Dan asalkan ada koneksi internetnya, dan juga jangan lupa Dede lakukan coding begini ya, bukan coding begini, komen seperti ini di command prompt, dan juga di folder tempat ADD akan membuat aplikasi yang akses ataupun menulis atau membuat gitu ya, membuat si PHP-nya, maaf si Excel-nya, Nah, bagaimanakah cara membaca PHP? Nah, ini contoh ya, contoh di sini. Jadi untuk membaca ya kita harus ngeload dulu ya, library-nya. Di sini ada namanya adalah PHP Office, PHP Spreadsheet Reader. Nah, jadi XLS seperti ini ya, untuk readernya itu. Nah, tentunya juga di sini sertakan terlebih dahulu si beragam library yang dibutuhkan. Nggak usah sebutin satu-satu, gunakan saja script autoload ini. Nah, udah, terus juga di sini yang kita gunakan apa saja, misalkan di sini terkait dengan spreadsheet, terus habis itu ya tinggal buka filenya, tinggal gini aja, load gitu, load nama filenya, udah gitu gampang. Terus habis itu kalau udah ke load, nanti bisa ada di apa tuh? Bisa langsung itu aja apa? Get sheet-nya terus to array. Nah, kita juga tahu bahwa di dalam spreadsheet itu bisa aja banyak ya. Oke, kita cobain aja nih. Baik, kita cobain aja. Oke, di sini ya. Ini kan tadi contoh 1, kita bikin tambah, misalkan nih membaca Excel ya, membaca atau spreadsheet ya, SS lah gitu ya, .php. Nah, tapi memang sebelum itu ya kita pasti harus bikin dulu dong. Kita harus bikin dulu. Ya udah, kita bikin. Nah, bikin ya. File, new, mungkin blank dokumen aja. Oke, seperti ini. Misalkan kita tuliskan ini header 1 gitu ya, atau nama itu aja lah, nama orang misalkan gitu ya. Nama, terus di sini misalkan hobinya gitu ya. Hobinya, terus usianya misalkan itu ya. Ada nama, ada hobi, ada usia. Oke. Terus misalkan di sini Budi gitu ya, Doni, Anto misalkan gitu. Hobinya sepak bola, misalkan sepak bola. Di sini badminton gitu ya, badminton. Di sini misalkan apa ya, golf misalkan boleh ya. Ini usianya misalkan saja 54 tahun, 500 itu abadi ya. 54 tahun, di sini badminton misalkan saja 34, ini misalkan saja sepak bola baru 12 tahun. Nah, boleh aja kan. Halo, ada di semua? Ya, Ya, kita Pak. bikin file Excel dulu. Terus kita save. Ya, kita save. Save as. Oke, save as di spreadsheet ini. Ya, misalkan di sini saya tulis namanya sebagai data 01. Save. Data 01. Jadi kita punya ini ya, data 01. Nah, bagaimana cara membaca ini? Seperti tadi yang sudah disebutkan, ya, bahwa untuk membaca kita harus memanggil terlebih dahulu. Supaya cepat saya copy-copy aja ya dari yang tadi. Nah, seperti ini. Pertama-tama ya kita harus ini dulu nih. Nah, ini nih. Ya, kita harus sertakan, copy aja ini di sini ya. Oh, udah. Nah, gitu ya.
Pendor autoload.php. Ingat, yang penting kan di sini udah ada pendornya, folder pendor ini ya. Nah, spreadsheet, terus reader, new office seperti ini udah oke. Kalau udah seperti itu ya langsung tinggal di load aja ini. Copy seperti ini, tap ya. Si spreadsheet-nya bikin ya, reader dari sini nih. Kita load. Tadi namanya apa? Data 01 ya, betul? Betul, Pak. Nah, data 01 XLSX. Dah, kayak begitu. Oke, mungkin boleh kita coba dulu sebelum dilanjutkan. Di sini, oke ya. Oke, mencoba udah. Sekarang membaca SS. Oke. Nah, seperti ini. Loh, apa hasilnya? Nah, itu coba aja kita kayak kemarin print _r dari si spreadsheet-nya itu kita cek. Kita cek isinya dia apa gitu ya kan. Katanya kan array. Nah, kita coba aja. Oke. Nah, banyak banget ternyata ya. Ya nggak? Halo, ada di semua? Kelihatan? Iya, Pak. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Banyak ya. Banyak ya. Ya karena memang dia objeknya ternyata cukup kompleks juga. Oke, kita lanjutkan saja dulu ya. Kita lanjutkan. Kok ke situ? Sini ya. Nah, kalau udah dapet tuh array, ya oke, mungkin kita cek dulu deh. Ada berapa sih datanya? Ya, mungkin kita echo saja. Kita echo ya. Kita echo, kita ke sini tadi ya, di code block ini. Ini saya komenkan saja dulu. Ya, saya kasih jadikan komen. Kita paste gini. Kita coba rerun lagi. Jangan lupa di save dulu. Kita coba rerun. Ya, membaca SS. Variabel D ora ono. Echo count. Oh, tadi dulu kita lihat. D-nya ya harusnya itu ya. Tadi salah nih kayak saya. Ini ya, disimpannya ke D ya. Oke. Oh iya. Tadi di sini codingnya load. Oh, pantesan aja. Yang tadi di itu spreadsheet-nya ya. Memang harusnya ini dulu nih. Harusnya kita ubah dulu jadi array. Tadi saya belum ini. Yang ini nih. Nih, ini dulu ya. Oke. Kita kembali ke sini. Tadi nggak ke copy kayaknya nih. Nah, gini ya. Mungkin enaknya ini harusnya di printnya jangan objeknya. Tapi adalah si D-nya. Atau boleh deh. Ntar dulu deh. Ini dulu. Ini dulu. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ada 4. Ada 4. Kok ada 4 sih? Itu dapat dari mana? Itu karena ada 4 baris datanya di sini. Bisa kebayang nggak ada di semua? Halo? Bisa, Pak. Misalkan saya tulis ya. Jadi Joni dia suka bermain sepak bola juga boleh. Misalkan temannya si Budi ini 14 tahun. Ya, saya save. Ini coba saya refresh saja. Nah, tuh jadi 5. Betul nggak? Jadi 5. Nah, sebenarnya itu bisa juga nih, ngomong apa ya? Kalau mau kelihatan di sini ya jangan objek spreadsheet yang tadi kita itu, tapi D-nya yang udah dalam bentuk apa? Udah dalam bentuk array ya, udah dalam bentuk array. Oke, kalau saya rerun tuh, kebayang nggak ada di semua? Kan ini kan udah enak banget tuh, ya nggak? Ada array, coba kita lihat ya. Tuh, ada array 0, indeksnya ya, isinya array lagi. Ya, ada nama, ada hobi, ada usia. Tuh, ada usia. Ini yang pertama. Terus yang kedua, 1. Nih, ada array indeksnya 1, isinya array lagi. Ya, ada Budi, ada sepak bola, ada 12. Kebayang nggak ada semua? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Yang pertama ini header-nya ya nggak? Yang pertama nih header-nya ini. Ya, kalau udah mulai yang 1, 2, dan seterusnya itu baru adalah apanya? Datanya. Jadi sebenarnya di sini bisa juga nih ya, kalau kita mau print ya itu kan array ya, isinya array itu. Array, oke. Array gitu ya. Jadi misalkan di sana saya coba aja $D itu kan. $D kurung siku gitu ya. Yang ke 0 gitu ya, atau satunya. Print
print, jangan print di echo aja deh, ya. Tapi supaya kelihatan ya, print underscore r bolehlah, $D, kayak begini kita lakukan seperti ini. Yang itu enggak saya echo aja, yang ini enggak di echo, ya. Set. Nah, ya kan? Ini adalah data yang keberapa? Data yang paling atas, yang ke-0, ya nggak? Iya, Pak. Nah, kalau mau dapetin namanya gimana? Oh, kalau dapetin namanya tinggal ini aja, tambahin aja lagi di sini. Tet 0 gitu. Kalau gini doang, coba kita lihat ya. Hasilnya seperti apa? Bukan ke situ ya. Nah, nih. Kita refresh aja. Refresh. Tuh, dapat namanya doang. Paham nggak ada di semua? Paham, Pak. Sehingga kalau kita mau nyetak secara lengkap, rasanya itu mudah aja ya. Tinggal begini nih. Nah, coba ya, kita mau nyetak itu ya datanya. Oke. Berarti di sini bisa kita ini saya komen aja, saya komenkan lagi. Jadi kita bisa langsung nih ya. For each gitu tuh ya. For each si $D gitu kan. For each si $D. Udah seperti itu. Gitu kan ya. Oke, misalnya untuk awalan boleh juga nih. Saya ya oke. For each $D misalkan S $K gitu ya. Udah, terus ini kita tuliskan ya print underscore R gitu ya. Print underscore R $K. Cobain dulu gini dulu. Udah. Jadi kalau ini kita rerun. Nah, tuh dapat ya. Jadi ini jadi ini ya. Bentar dulu, bentar. Nah, tadi saya yang ini. Nah, tuh ada array 0, nama, 1, hobi. Ini per array nih, per array. Oke, sehingga nanti di sini kita bisa ngambil K-nya udah per item. Jadi di sini bisa juga nih. Misalkan kita ini komentarkan saja, Nah, di sini kita tuliskan ya echo berarti adalah $K yang ke-0 gitu ya. Seperti ini. Kadang kita echo kan seperti itu. Terus boleh deh dikasih BR mungkin. Kasih BR. Nah, kita lihat dulu kayak begini. Jadi kalau kita rerun, tuh udah. Nama, Budi, Doni, Anto, Joni. Kebayang nggak ada di semua? Halo? Kebayang, Pak. Kebayang. Kalau nama ini bisa juga, itu kan bukan data. Oh ya udah. Kalau bukan data, ya berarti nanti kita mulai nyetaknya mungkin dari yang kedua gitu ya. Tapi kalau lebih lanjut nih, misalkan di sini, pengen nyetak juga yang berikutnya, ya silahkan aja dituliskan di sini ya. Gini mungkin di concat-nya pakai apa ya? Nah, pakai gini aja lah gitu ya. Oke. Copy. Tep. Yang ke-1. Tep. Yang kedua. Ntar, ini concat, di sini concat. Di sini concat, di sini nggak usah global. Tep. Nah, jadi kalau sekarang kita coba rerun lagi. Di mana rerun yang saya? Yang ini ya. Oke. Nah, gitu. Kebayang nggak dari semua? Halo? Kebayang, Pak. Sehingga lebih lanjut kan nanti sebenarnya ini bisa nggak dimasukin ke database? Bisa kan? Tinggal panggil fungsi insert into gitu pakai query ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Tapi yang di sini fokusnya adalah kita bisa ngebaca Excel dengan fungsi readernya gitu ya. Yang ada di spreadsheet ini. Terus ya load, dapat spreadsheet-nya. Terus get sheet yang mau ke berapa. Kalau lebih dari 1 silakan ditentukan di sini. Terus panggil fungsi to array, udah langsung data yang ada di sini nih, langsung keambil selama yang ada isinya gitu ya. Tapi boleh juga, gimana kalau saya
isi di sini ya, misalkan nih, saya isikan di sini juga nih 43 aja. Saya asal aja gitu ya. Saya apa yang tadi kan kita nggak tahu nih. Ini kosong tuh ada di sini data yang lain gitu. Ya boleh kita cobain aja. Nah, kita cobain aja. Meskipun ya harusnya sih kita rapih ya itunya ya. Kalau kita lihat, nah ternyata kalau seperti ini tetap kebaca deh. Yang ini meskipun isi data yang di sini tuh kosong gitu. Lah kok ini 43 ini nggak kecetak sih? Ya karena yang kita cetak itu tadi indeks 0, 1, 2. Kalau 43 kan udah ke 5. Bisa kebayang nggak dari semua? Halo? Iya, Pak. Gitu ya. Tapi sebenarnya ini tetap kebaca juga. Nah, tapi harusnya sih jangan bikin yang kayak begini. Kan nggak rapih ya. Nggak rapih. Kan harusnya juga baca, format data yang kita baca dari Excel juga formatnya datanya sudah rapih gitu ya. Format datanya sudah rapih. Sehingga kalau ini saya rerun lagi, seperti ini. Datanya cuma ada 6 baris. Oke, saya rasa masih belum ada pertanyaan ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Nah ini tadi ya. Tapi kita lakukan. Mengecho ini udah kita lakukan. Nah ini juga udah. Ini juga udahlah pokoknya udah. Oke, kalau get seat count-nya itu ini bisa kita gunakan ya. Mengembalikan list dari seluruh worksheet yang ada. Jumlah seat count-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan get seat name-nya berarti mengembalikan seluruh yang ada. Boleh aja kalau mau dipanggil juga boleh-boleh aja. Coba aja kita panggil ya. Kita panggil aja. Kita panggil di sini ya. Nah, di sini. Nah, pas itu ya. Oke. Spreadsheet yang ada atas sini. Tadi kan banyak tuh kita echo, kita tampilkan ya. Banyak sekali. Oke, kita refresh. Oke. Array to string conversion PHP online 21 array. Sebentar ya. Oke, coba kita lihat dulu itu line 21. Oke. Di sini soalnya angka ya. Dapatnya string. Oke, boleh. Atau misalkan $X gitu ya. Coba kiranya print _r dari si $X gitu. Apa sih isinya kan gitu. Nah, ternyata isinya adalah sebuah array yang cuma satu. Kenapa cuma satu, Dek? Karena sheet yang kita punya ini cuma satu. Kebayang nggak? Halo? Dek? Bayang, Pak. Oke, coba kita tambahin ya. Misalkan ini kedua. Nah, ini ketiga. Oke, jangan lupa di-save. Ini saya refresh ulang nih. Set. Tuh. Dapat semua nggak? Dapat, Pak. Dapat. Dan ini sebenarnya bisa kita gunakan waktu mau ngebaca tadi. Ngebaca itu di sini nih, get sheet ini ya. Get sheet 0 itu array. Kalau get sheet-nya yang ke-1 ya nggak ada datanya, yang kedua nggak ada datanya. Soalnya data yang kita punya itu adanya di get sheet yang ke-0, yang di sini, sheet 1. Kebayang ya? Halo? Kebayang, Pak. Oke, bagus. Nah, berikutnya. Oke, ini sudah. Nah, sekarang saatnya menulis ke Excel. Kalau tadi ada reader, nih ada reader ya kan, ada reader ini. Untuk menulis itu bisa kita gunakan namanya adalah ya writer. Nah, ini nih writer, ya kan, writer. Nah, pada dasarnya yang tadi kita nulis hello world udah ya menggunakan writer, betul nggak? Betul, Coba Pak. deh, coba kita lihat ya. Hello world kita adalah ini. Hello world kita mencoba, namanya mencoba. Oh, ini mencoba. Nih, benar nggak kita udah pakai writer? Udah, Pak. Udah ya, tapi nggak apa. Coba kita lihat yang di sini. Jadi by default satu sheet akan ditambahkan secara otomatis ke spreadsheet yang kita buat, ya. Jadi bolehlah kita pasti menggunakan get sheet 0, berarti ngambil yang paling pertama.
Tapi bisa juga kalau menentukan yang tertentu, mengetahui apa yang sedang aktif itu pakai fungsi get active seed-nya seperti itu. Nah, di sini misalkan nih ya, kita punya array. Nih, ada array. Ini kan array kan? Ada array namanya data from DB. Ceritanya ini dari database. Ya, ceritanya dari database. Terus ya di sini kita bisa men-setting value, set cell value by column dengan menentukan ini nih A, B, C. A-nya itu adalah kolom indeksnya, B itu row indeksnya, dan C adalah nilai yang mau kita isikan di situ. Ya, nilai yang mau kita isikan di situ. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Oke, kita cobain aja. Jadi misalkan kita punya data ini berupa array ya. Saya buat dulu di sini. Saya bikin dulu yang baru ya. Tadi membaca, sekarang menulis _ss.php. Oke. Nah, di sini ceritanya kita punya data array. Datanya kayak gimana? Ya ada dua ya. Ada raja satu, ada raja satu, ada umur 23, ada umur 43. Kalau ini mau kita lihat datanya seperti apa ya bisa print _r gitu kan. Dari si $data from DB. Pada suatu kesempatan nanti bisa jadi data ini memang berasal dari DB dulu, DB beneran gitu kan, dari DB beneran. Ya boleh juga nanti kita cobain ya kan, data from DB. Oke, seperti ini. Jadi kita akan ke sini ya, kita akan ke sini. Coba kita ini berarti saatnya untuk yang menulis. Tuh ya, ini datanya. Jadi ada array, 2 buah array. Ini mau kita masukin ke Excel. Nah, gimana caranya? Nah, tentunya untuk bisa melakukan aksi tersebut ya, adik-adik bisa langsung saja di sini. Bentar dulu. Panggil dulu ini pasti ya. Bentar. Ini by default. Oke ya. Nah, ini dulu nih. Pasti panggil ini dulu. Nah, panggil ini dulu. Copy, kita panggil ya kan. Di sini ya kita panggil di atas aja. Nah, ini ceritanya datanya. Ini andaikan adalah datanya ya. Oke. Udah. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya bagaimana? Nah, di sini kita bikin ya new spreadsheet. Nah, bikin instansiasi objek. Ya, bikin aja sini. Nah, habis bikin gitu, oke, boleh ambil yang pertama kan, Jadi kita ingin meletakkannya di yang pertama. Nah, spreadsheet yang pertama, sheet yang pertama. Terus bisa juga alternatif yang lain. Langsung saya lewat saja. Nah, datanya oke. Nah, misalkan di sini ya. For i count data from DB. Oke. Ah, saya copy di sini. Copy. Nah, jadi ini kan akan ngulang nih ya. For i-nya lebih kecil daripada count data from DB. Data from DB-nya ada berapa? Ada 2. Ini pasti akan mulai dari 0 sampai lebih kecil dari 2. Ada 2 kali ya. Terus i++. Terus di sini kita masukkan row. Ada data from DB yang ke i. Yang mulai dari yang sebentar di sini kita lihat. Oke, yang ke i berarti yang 0 nih. 0, 1. Data yang ini sama data yang ini. Terus indeksnya sendiri ya di sini kita masukkan nih. Ya kan? Oke, C-nya mulai dari 1. Untuk setiap barisnya ya, kita ambil indeks dan juga value-nya. Indeks dan value-nya. Ya. Oke, dari di sini kita ambil indeks dan value-nya. Terus kita ngisi. Nah, ini nih, set cell value by column and row. Ini J itu baris 1. Oke, baris 1. Di sini I-nya itu ada I+1. Tapi kita harus lihat dulu ya. Itu kan kolomnya sebenarnya A gitu ya. Kolomnya A ya. Terus J, nggak apa-apa. Kita lihatin aja dulu. Kita lihat dulu. Oke. Terus di ujung nih. Disimpan. Copy. Di ujung disimpan. Oke. Nah, ini full code-nya ada di sini sih. Coba kita lihat ya. Oke. Ya, di ujung disimpan. Kita tulis aja di sini. Berarti di ujung nih. Nah, di ujung disimpan sini. Set.
Nah, kita simpan. Nah, namanya adalah demo XLSX. Nah, saya nggak sediakan folder files, jadi saya masukkan, simpan aja di situ juga, di satu folder yang sama. Kalau sudah, mungkin boleh kita cobain, ya kan? Nah, kita cobakan. Set. Wah, dia bilang tuh. Variable seed in exam online 27. Online 27. Oke, lihat online 27 dulu. $seed sell value. Oh, namanya bukan seed tapi spreadsheet mungkin ya. Namanya spreadsheet nih. Ya. Atau mungkin saya cek dulu deh sini ya. Supaya memastikan dulu. Oh, ini, tapi ada baris, ada kolomnya. Oh, ini nih ya, sheet-nya itu spreadsheet get active sheet-nya. Spreadsheet, new spreadsheet, spreadsheet get sheet 0. Oh, ini nih ya. Ternyata ini. Get sheet-nya. Get active sheet-nya gitu aja ya. Oke, bentar. Tapi ini kalau di sini kan datanya tuh ada yang header-nya ya. Oke, ini udah. Nah, ini. On column header. Name age. Oh, bikin ini ya. Bikin ini terus yang itu juga. Atau ini dulu deh. Ini dulu. Ini dulu. Nah, ini dulu deh ya. Column header for each column header as Oke. Nah, gini dulu deh. Ini dulu. Oke, coba saya rerun kembali. Refresh. Line 36 unclose. 36 unclose. Salam. Sebentar. Ya. Errornya apa dia bilang? Unclose menulis SS. Menulis SS. 36. Udah di sini. Yang line 18, yang Ini 18 Pak ya. kurung ke awalnya, nggak Ini ada ya, kurung sebentar. tutupnya. Ini tadi saya ambil kayaknya. Iya. Ah, gini ya. Oke, coba gini dulu deh. Kita nulis header-nya dulu. Oke. Andivan array key. Online 19. Online 19. Oke, set value for index. Ini sih sebenarnya belum dipakai juga sini. Tadi dulu. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Tapi hasilnya apa? Kita lihat dulu. Di spreadsheet ini ada namanya demo, betul nggak? Hasilnya. Boleh kita lihat si demo ini. File open. Oke, demo. Browse. Demo. Open. Nah, udah ada ya name sama age-nya. Halo, ada semua kelihatan? Lihat Kelihatan, Pak. Oke, coba kita telusuri dulu code-nya. Datanya belum dimasukkan, tapi yang jelas adalah di sini kita punya ada library untuk nulis ya. Terus kita bikin spreadsheet. Kita fokus di salah satu sheet dari spreadsheet yang ada ya. Get active sheet atau bisa juga pilih yang 0 gitu ya. Simpan sebagai $sheet seperti ini. Terus kita punya array ya, ada name, ada age seperti ini array biasa aja. Ini berarti indeksnya 0, ini indeksnya 1. Terus di sini yang kita lakukan adalah menuliskan pakai fungsi set cell value. Jadi cell itu ada baris, ada ini column and row ya, column and row. Oke. Berarti ini row-nya belakangan ya. Kolom dulu row-nya.
Tapi di sini J-nya dari 1. Ternyata meskipun kita ingin nulisnya A, B, C, D, ini bisa dihitung sebagai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa dipahami ada di semua? Bukan ini ya. Bukan itu, tapi yang ini. Nah, ini 1, 2, 3. Bisa kebayang nggak ada di semua? Halo? Bayang, Pak. Kebayang ya. Jadi nggak usah khawatir si dolar J ini adalah ABC. Kalau 1 ini apa? Karena baris pertama gitu. Nah, habis itu udah ngisi dan nulis, saatnya nyimpen, ambil deh gitu, dapat. Nah, sekarang gimana kalau misalkan mau memasukkan yang itunya, yang lainnya ya, yang lainnya. Oke. Yang lainnya tadi nih, ini nih row. Ya kan? Oke. Oke, ini fungsi ini ya. Jadi kita ambil, oke, saya copy aja nih, saya copy ini ya. Saya copy semua segini. Copy. Saya masukkan ke sini. Nah, itu udah nulis header-nya. Nah, saya pisahin aja dulu. Nah, saya ambil di sini nih. Paste. Oke. Count data from DB, ngambil 2 data ya. Row-nya data from DB, ngambil 1 demi 1. Oke. Untuk setiap row kita ambil ya baris dan kolomnya. Sheet-nya ini set cell value nya, oke. Nih, I plus 2 gitu ya. Terus $x underscore value. Oke, sebentar dulu nih. Kalau ini kan barisnya, ini kolomnya, ini barisnya. Kolom and row ya. Kalau I-nya di sini sendiri mulainya dari 0. I-nya dari 0. Tapi kita ingat juga di baris tadi itu mulainya dari 1. Tadi aja pas nulisin di sini 1 itu berarti dia paling atas. Padahal itu header gitu, itu header. Nah, kita mau nulis data. Nulis data tuh mulai dari yang mana? Nulis data itu berarti dari mulai yang baris ke sini. Nah, bisa dipahami ada di semua loh. Bisa, Pak. Iya, Pak. Sehingga ketika I-nya 0, data 0 itu akan kita masukkan di posisi 0 plus 2 di baris kedua. Kebayang nggak ada semua? Bayang, Pak. Nah, habis itu ya udah value-nya yang dapat dari sini diambilin satu-satu ya. Diambilin satu-satu berarti nanti akan dapat ya kan. Akan dapat mulai dari yang pertama berarti ada name-nya raja sama umurnya ya. Tapi yang diambil cuma raja 23, raja 1 43 kayak gitu. Udah deh. Habis itu udah. Ya udah, kita save aja. Kita save, kita coba run ya, kita coba run. Nah, bentar. Tapi kayaknya kalau ini harus ditutup mungkin ya, ditutup. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Tep. Nah, si demonya saya tutup dulu. Terus di sini saya coba rerun lagi. Set. Dah, gitu ya. Mungkin mudah-mudahan udah masuk. Kalau udah, boleh kita cek dulu ya. Kita cek dulu. File, open. Terus kita demo XLSX. Tuh, masuk nggak ada datanya? Halo? Masuk, Pak. Masuk. Nah, itu kan contohnya, ya kan? Contohnya. Sekarang coba kita demokan dengan data yang kita punya sendiri. Nah, ini berlatih tuh 2 kali gitu ya, supaya jadi lebih tahu. Saya kembali ke sini, ya, 12701 PHP MyAdmin. Oke, PHP MyAdmin. Oke, kita kemarin punya ada Epita, ada yang man revenue aja deh ya, yang kemarin. Atau emang ada data yang ini? Mahasiswa ada? Apa user ya adanya? Wah, ada tuh mahasiswa juga. Mahasiswa ada nih. Mahasiswa ada. Oke. Atau man revenue aja yang lebih sederhana mungkin. Oke. Nah, ini aja nih datanya ini aja. Ya, datanya ini aja. Coba misalkan kita bikin ya buat program gitu kan ya. Program yang bisa ngebaca data baru dari Excel. Terus nanti kita masukkan ke sini. Kita masukin ke sini. Kebayang nggak ada di semua? Halo? Bayang, Pak. Kebayang ya. Baik. Oke, berarti kita akan pertama-tama kita akan bikin dulu datanya. Ya kan? Datanya. Saya bikin yang baru ya. File, new. Oke, blank dokumen. Oke.
Di sini saya akan coba tiru dulu si data dia. Berarti langsung aja katakan ada ID gitu ya. ID-nya di sini auto increment enggak ya? Coba lihat struktur. Oh, auto increment ya. Oh ya udah. Kalau auto increment ya berarti kita nggak usah ada ID. Kita langsung aja nggak usah ada ID. Berarti di sini yang ada adalah bulan ya. Harusnya ada tambahan tahun kali ya. Oke, nggak apa-apa. Bulan, terus ada lagi misalkan tahun, tambahin aja ya. Tahun, terus ada lagi nih revenue. Nah, revenue. Seperti ini. Nah, tapi sebelum itu saya akan coba perbaiki dulu di sini. Oke, bulan berarti cara menambahkan strukturnya, struktur ya kan? Kita tambahkan dulu satu kolom setelah bulan. Kirim. Setelah bulan itu integer aja, namanya adalah tahun misalkan gitu. Oke, kita simpan. Oke. Kita jelajahi. Nah, ini kita pilih semua, kita ubah ya, Misalkan yang ini adalah ya kan? 2020 ya kan? Ini juga 2020. Ini juga 2020. Ini juga 2020. Ini udah 2021. Ini udah 2021. Udah. Kirim. Oke, kita lihat datanya dari seperti ini ya. Oke. Yang kita minta adalah bikin ya kan? Bikin Excel, ceritanya ada data Excel nih. Ada data Excel, ada bulan, ada tahun, ada revenue-nya. Oke. Misalkan saya bikin lanjutannya. Bulan 6. Habis Februari itu naon ya? Februari, Maret ya? Maret, terus apa lagi? April. April terus Mei. Terus Jun. Dah. Tahunnya misalkan ini 2021. 2021. 2021. 2021. Ini juga gampang aja supaya ngeceknya gampang. 1000, 2000, 3000, 4000. Dah. Ya, tar dulu ya. Nah, udah kayak begini. Terus kita save. Browse ya kan. Wah, dari awal lagi ya. Dari exam pipi di sini. Kita di htdoc 2021 spreadsheet. Oke ya. Kan data revenue. Ya. Kita save. Halo, ada di semua? Sudah ya? Sudah, Pak. Dah. Nah, ini nanti kita minta masuk ke sini. Nah, jadi nambah. Oke, bagaimana caranya? Oke ya. Berarti kita akan coba dulu buka nih. Kita buka ini. Ya. Kita bikin yang file baru. Ya kan? Kita tulis misalkan 01 membaca XLS ya, XLS terus 2db lah gitu ya, 2db.php. Nah, gitu. Oke. Seperti itu. Nah, berarti kan ini mirip kayak yang tadi ya, membaca ini. Membaca tuh yang mana? Ini ya, membaca ya, saya simpan depannya. Nah, nih. Sama kayak gini kan? Berarti kita butuh ini, sama butuh ini. Betulkah ada di semua? Halo? Betul, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, langsung aja gini. Tuh, tap PHP. Tapi tentunya di sini bukan data 01 LSX, tapi apa?
Tapi tadi ada data underscore revenue XLS. Nah, data underscore revenue gitu. Dan ini pasti tinggal kalau udah dapat dibaca itu tinggal panggil ini. Nah, copy gitu kan. Nih, tep langsung nih, tep. Nah, si datanya di sini. Si data tuh udah sini, udah masuk sini. Nah, udah masuk ke sini. Ya kan? Udah masuk ke situ. Coba aja print underscore R dolar data. Oke. Jadi kalau di sini kita coba lihat, ya kan, yang membaca teh mana? Ah, ini ya 01 membaca. Set, tuh udah dapat semua datanya, udah dapat semua array begini. Nah, tapi kita kan tahu ya, data itu mulainya dari yang indeks berapa, Dek? Nih, ini indeks ini nih, lihat tuh. Mulai dari indeks berapa? Data yang ada, yang mau ada revenue-nya. 1, Pak. Indeks 1, betul. Karena indeks 0 itu adalah apanya? Head-nya, Pak. Iya, head-nya, header-nya ya. Berarti kita mulai baca dari situ tuh. Nah, kita mulai baca dari situ. Ya, berarti di sini kita gini aja, $i mulai dari 1 misalkan gitu tuh. Kan gitu tuh. Ya kan? Nah, sini langsung for each kan gitu kan. For each dari si dolar data. For each si dolar data kan gitu. S misalnya dolar K gitu ya. Dolar K tetap isinya gitu ya, isinya. Nah, kayak gitu. Nah, ini mungkin saya akan komen aja tadi untuk memperlihatkan isinya saja. Terus sini kita coba deh echo gitu kan. Echo atau itu kan dolar K dolar isi. Dolar isi. Nah, gitu ya. Di sini boleh nih echo dolar isi yang ke 0 misalnya gitu tuh. Nah, gitu. Boleh juga nih ya. Oke, coba kita refresh lagi. Tuh ya. Bulan Maret, April, Mei, Juni. Oh iya. Salah, karena kalau for each tuh ngambil semua ya. Iya nggak? Boleh juga nih. Atau ini kalau mau begini mah. Oke lah. Isinya 0. Isi 0. Yang dicetak. Baris pertama ya. Coba kita lihat dulu di sini. Berarti kan kayak yang tadi nih. Menulis itu dia bacanya dari ini ya. Nah, oke. Atau boleh juga. Boleh deh. Pakai ini nih ya, count ini ya. Oke. Gini. Berarti jangan begitu. Gini dulu. Coba saya echo dulu ya. Echo count dari si dolar data. Ini yang keluar angkanya harusnya adalah banyaknya baris data. Oh, ada 5. Oke, ada 5. Tapi mulainya kan dari 4 ya. Tu, wa, ga, patma. Oke. Mulai dari 4. Oke, ya udah. Berarti ini datanya. Ini nih. Dolar N-nya lah. Dolar N. Nah, gitu. Sama dengan ini silahkan count dolar data. Di sini jadi jangan begini berarti. Yang kita lakukan adalah berarti for ya kan? Pola for si dolar I-nya ya. Mulai dari 1 gitu. Berarti enggak usah lah ya. I dolar 1, si dolar N si I-nya, dolar I-nya lebih kecil daripada dolar N. Betul ya. Oke. Dolar I plus. Nah, gitu kali ya. Udah. Oke. Bentar kita lihat dulu di sini. Data ya, itu adanya di data ya. Berarti ini kan
data. Nah, gitu ya. Data ke $i. Kalau kita gini kan siapa sih? Kan datanya tuh yang tadi ya. $i yang ke 0. Nah, gitu. Coba ya. Coba saya run lagi. Tuh, ya kan? Dapatnya adalah datanya doang, ya nggak? Maret, April, Mei, Juni. Kebayang nggak dari semua? Halo? Dek? Bulannya ya? Dapat ya? Bulannya ya? Ya, Pak. Dapat bulannya. Terus kita kalau mau menginsert itu kan gimana tuh caranya insert itu? Nah, bisa kita lihat di sini nih. Oke. Coba ya. Nih. Insert. Jelajahi, tambahkan. Tambahkan ya. Misalkan ini nggak usah diisi. Revenue-nya 100. Tahunnya 2021. Bulannya adalah misalkan saja Jan. Tapi udah ada ya. Ini 2023 deh misalkan. Kirim. Kan gini nih. Insert intunya. Kalau kita jelajahi, udah masuk nih dia nih. Nah, itu yang akan kita coba masukkan. Nah, tuh gitu ya. Nah, insert into ini. Insert into month revenue, ID-nya nggak usah diisiin. Bulannya, berarti dapat yang mana bulannya? Dapat dari mana? Dari ini ya? Ya nggak? Halo? Ini $S sama dengan values 0. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Nih. Dolar data ini. Ke 0. Tahunnya yang ini. Bentar, saya copy dulu ini sampai sini. Copy. Ini. Yang ke 1. Dan yang terakhir yang ini. Yang ke 2. Kebayangkan ada di semua? Halo? Bayang, Pak. Nah, ini coba saya akan komen saja. Oke. Terus saya coba echo deh. Atau ketikin aja deh ini. Echo. Dah. Supaya jelas juga di sini. Mungkin juga boleh. Echo. BR. Ntar dulu ini seperti ada yang kurang tepat. Oke. Values. No, oke. Oke. Apa-apa. Oke, nah gini ya. Coba dulu ya. Kita coba dulu. Nih. Wis, line 20. Parse error. Oh, ini ya Allah. Belum ditutup. Nah. Tuh. Ada dek ya? Query-nya udah dapat ya? Halo? Sudah, Pak. Udah dapat. Ya kalau supaya bisa ini nyambung beneran, ya ada tinggal bikin koneksi di sini, ya kan? Gimana tuh? mysqli_connect. Betul? Tuh. Di sini berarti lokal host, betul? Lokal host. Terus di sini ada apa? Root, betul nggak? Username. Ya, Pak. Terus di sini adalah kosong username-nya.
Terus namanya Epita kalau nggak salah ya kita ya. Iya, Pak. Nama Epita. database. Dah. Ini sebagai dolar con. Betul ya gitu ya? Ya, Nah, terus di Betul, sini berarti kita langsung aja MySQL query-nya nanti di sini. Ya kan? Nah, di sini nih. Nah, sini deh. Nah, MySQL _query. Query gitu kan. Udah si dolar S gitu. Udah begitu. Tapi ya jangan lupa harus ada si dolar con juga kalau untuk yang pakai MySQL 5. Udah beres kayak gitu. Gitu mungkin kali ya? Boleh kita coba ya, kita coba dulu. Lihat dulu di sini sebentar. Oke. Nih ya. Data kita ada seperti ini. Tadi bukan ini, jelajahi yang lama nih kan. Nah, ini nih ya. 7, ada 7. Ini mungkin saya hapus saja karena tadi mau nyontek query insert intonya aja. Kita hapus aja nih. Hapus. Tapi nanti tetap sih ya, berarti ID 7 nggak ada. Yang jelas data kita sekarang berapa? Ada 6 ya. Halo semua? iya, benar, Pak. Ada 6. Ada 6. Coba kita running yang ini ya. Yang ini kita running jebret. Nah, gitu ya. Coba kita sekarang ini ulangi tuh dapat masuk 4 data yang baru. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Jadi seperti itu. Itu contoh kita. Untuk ngapain? Membaca ya, membaca dari Excel, terus kemudian apa? Mengisikan ke database. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Tenang, nanti codingannya semua saya share. Yang kita codingin barusan saya share. Sama URL yang tadi saya acu juga saya share. Nah, sekarang coba sekali lagi. Untuk ini ada data begini nih, ada data begini. Gimana caranya kita bikin Excel dari sini, ya. Jadi nanti bikin berarti arah kebalikannya ya. Kalau tadi dari sini kita ambil, sekarang dari database bikin Excelnya. Oke. Berarti kalau sudah kita akan lakukan seperti itu. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat dulu di sini. Kita lihat dulu di sini ya. Oke. Berarti kita bikin yang baru ya. Tambah sekarang berarti menulis DB to Excel. Kalau tadi kan Excel to DB ya. Menulis DB to Excel. Bukan Excel deh. XLSX.php. Oke. Nah, kalau kita menulis ya berarti kita bisa mengacu yang ini. Nah, mengacu yang ini. Yang kita harus punya adalah ini nih. Nah, kita harus punya ini. Kita harus punya itu. Menulis DB. Nah. Oke, habis punya itu berarti kita ya nanti ini ambil ini ya, ambil ini, copy ya, menulis nih. Dah nulis. Udah menulis seperti itu. Terus ya akhirnya nulis begini. Ya udah. Kalau ini sih saya rasa nih sama pasti nih. Pasti sama nih. Menulis DB to Excel ini. Pasti sama. Oke, kolom header-nya berarti yang kita punya harusnya adalah apa ya tadi? Bulan ya? Bulan, betul nggak? Bulan tahun. Tahun, misalnya gitu ya. Bulan tahun. Sebenarnya bisa juga sih nge-query yang baris pertama langsung bikin ininya bisa juga gitu ya. Iya nggak? Ya udah kayak gitu aja kali ya. Jangan gitu deh, jangan begini. Kita langsung aja ngambil nge-query dulu. Oke, berarti pertama nih nge-query dulu. Oke, tar itu ya, ambil data. Kita bikin ambil data dari DB. Saya copy aja yang tadi yang udah kita ketik. Ini ya koneksinya. Menulis DB, oke. Ini koneksi. Terus kita langsung dolar
datanya gitu ya, datanya. Kita akan ambil MySQLi underscore query gitu kan. Dari apa? Pakai dari con tentunya sini. Dan sini misalnya nanti ada SQL-nya nih, SQL-nya. Nah, kalau ngambil data dari database kan gampang ya. $SQL select bintang from nama database-nya. Betul gitu ya? Halo? Ada di semua? Betul nggak? Iya Pak, betul Pak. Iya, Pak. Atau nih tuh jelajahi ini kan select bintang. Saya copy aja tuh. Oke. Tep. Tuh. Udah dapat. Dah. Select bintang from month revenue. Dah. $data MySQL query $con. Oke, dah. Habis itu ya seperti biasa. Berarti kita page kan ya. Kita page satu demi satu nih. Kita page satu demi satu. Oke. Berarti di sini while $MySQL page kan apa nih? Asok gitu ya. Atau array juga bisa. Array boleh juga array dari siapa? Dari si $data. Dah. Nah, hasilnya seperti apa? While misalkan $RCRD record. Nah, gitu. Boleh nih kita cek dulu kayak gimana sih recordnya. Print R dari si $RCRD. Oke, kayak gitu. Dah. Mana nih? Sini ya. Ini ya. Oke. Tadi menulis. Nah, dapat banyak tuh. Ya. Dapat banyak. Tapi sekali dapat sebenarnya cuma ini doang nih. Sampai sini. Nah, ini ya. Kan ngambilnya per baris sebenarnya. 0 ID-nya kalau itu ada 2 ya. Ada ID 1, oke 01 tapi oke lah bisa. Itu mungkin pakai apa? Pakai array ya. Oke. Asok apa aja sih selain page itu apa? Array, asok apa lagi? Num. Hah? Num. Num. Kalau nggak salah Pak. Oh, num ya. Mungkin kita pakai yang num aja ya. Page num. Kalau num berarti angka doang kayaknya ya. Kalau asok kan nama fieldnya ya. Nah, coba ya. Wis. Gak ada katanya. Call to page. Kalau asok. Nah, kalau asok cuma itunya aja. Coba saya cari dulu ya, bentar. Saya cari dulu. Di sini aja nyarinya di Chrome. MySQL page ya, asok row, kayaknya row deh. Bukan num ya. Row kayaknya kita cobain. Row. Kali ya. Tapi kayak perasaan kayaknya num sih memang ya, tapi kita coba aja. Tuh ya, dapat ya. Row itu berarti pakai ID nomor itunya, nomor apa? Nomor fieldnya ya, nomor fieldnya. Oke, ini ID-nya 0, ini adalah bulannya September gitu ya. Ini adalah tahunnya 2 dan seterusnya. Oke. Udah dapat kayak begitu. Nah, sekarang gimana nih ya kita dapetinnya kan gitu ya. Kayaknya yang pertama itu 01 2020. Oke. Oh iya ya. Tetap harus tahu ya itunya. Karena ini kita bacanya dari itu ya. Oh iya deh. Udah deh kita yang tadi ambil lagi deh. Yang ini menulis. Nah, ini ya. Oke, ini dulu aja ya. Oke.
Oke, ini kolom header adanya ada apa aja, Dek? Ada ID, bukan, nggak usah ada ID-nya. Tapi bulan, terus apa nih? Tahun ya? Tahun, sama satu lagi adalah revenue-nya. Revenue-nya. Oke. Oke, kolom header, oke, oke, dah, tuh, ngisi itu. Nah, kalau yang ini berarti kita akan ngisiinnya apa aja nih? Tuh, ini ya. Ini. Oke. Ya udah. Berarti ini langsung aja nih. Copy. Nah, paste nih. Tapi udah ada sheet-nya, udah. Ya udah. Nih. Record. Oke. Ini mah komenin aja. J itu adalah barisnya. J itu adalah barisnya. Oke. Berarti nih dolar J-nya kita mulai dari baris bukan barisnya, Dek, kolomnya ya. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Iya, Pak. J ini kolomnya. Berarti harusnya di sini I-nya yang kita I-nya. I mulainya dari 2. Jadi nanti di sini adalah si dolar I. Nah, tandain barisnya. Jangan lupa titik koma. Kalau J-nya gimana? J-nya mah berarti ini harusnya urutan aja. Ya kan? Berarti yang mulai dari 1 gitu tuh. Yang satu isinya tuh siapa? Isinya adalah RCRD. Ini. RCRD ini. Record ini. Yang indeksnya adalah 1. Karena ini bulan. Bulan tuh indeksnya adalah 1. Tuh bulan. September. Kebayang ya? Adik-adik, halo? Terus Bayang, Pak. yang berikutnya, berarti ini untuk ngisiin apanya? Selain bulan, tahunnya ya? Yang kolom kedua, betul nggak? Betul, Pak. Ini record yang kedua, gitu. Record kedua. Sebentar. Betul ya, record kedua. Kan ini ngambilnya per baris sebenarnya. Udah, ada 3 nih yang terakhir. Tetap set sell value dolar I yang ketiga. Ya, kolom ketiga ABC, kolom ABC. Barisnya masih baris yang sama. Record yang ke 3 gitu. Record yang ketiga. RCD. Record ke 0 kok nggak ada? Ya, record ke 0 kan itu indeks doang, nggak dimasukin ke data, indeks doang, nggak masukin ke data. Udah kayaknya gitu. Ya, menulis tadi begitu, udah langsung ini deh, nulis, tutup, copy. Nah, menulis DB. Nah, sini ya. Nah, tutup. Jangan lupa nih, tep. Nah. Oke, namanya tentunya jangan demo ya. Misalkan ini revenue from DB gitu ya. From DB. Nah, itu. Coba ya. Saya save dulu. Oke, gini. Select begini, oke. Nggak apa-apa deh ini ditulis gitu kali ya. Print gitu. Tapi saya tulis juga di sini ada echo supaya kelihatan pindah baris. PR, dah. Nah, gitu deh, nggak apa-apa. Oke, coba saya rerun. Tep. Nah, masuk. Tuh, kayak gini. Terus kita coba lihat deh. Di mana ngelihatnya? Di sini. Spreadsheet. Ada revenue ada nggak? Halo? Ada ya? Iya, Pak. Ada, Pak. Coba kita buka file. Open. Browse. Revenue from DB. Open. Loh. Mana ini? Ini doang ya?
Revenue from DB. Oke, ngaco nih. Cuma Juni doang adanya. Coba kita lihat dulu. Oh iya, belum di increment kayaknya deh. Saya tutup dulu ya. Ini kalau mau nulis harus ditutup dulu. Ya. Kayaknya belum di increment untuk barisnya. Ini kan ada dolar ini. I-nya dari 2 katanya. Harusnya jangan lupa dolar I-nya di plus-plus supaya pindah ke baris yang berikutnya. Kebayang nggak? Ya, Pak. Ya, oke. Kalau sudah, mungkin kita rerun. Set. Nah, mudah-mudahan sudah terbentuk. Tetap kita buka file, open. Oke, revenue from DB yang baru. Set. Nah, dapat ya? Halo? Oke. Baik, saya rasa materi kita sebenarnya utamanya itu saja. Kembali ada penugasan buat adik-adik semua. Kemarin tugasnya udah beres belum? Ya, untuk materinya saya rasa sudah di sini. Stop.